Rekonstruksi penculikan dan penyerbuan di Panjaitan, 1 Oktober tahun 1965 oleh sekelompok J30 SPKI. Lebih separuh usia didedikasikan untuk mengabdikan sebuah negara. Awal karirnya militer di Panjaitan, dimulai jejak Gigun masuk militer Jepang pada tahun 1944. Ketika Indonesia merdeka, ia bersama pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian menjadi TNI di TKR. Ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi Banten di Bukit Tinggi pada tahun 1944. Kemudian pada tahun 1962, diangkat menjadi asisten 4 Menteri, Panglima TNI Angkatan Darat mendampingi Letnan Jenderal Ahmad Yani. Berikut foto rekonstruksi penculikan pada saat penyerbuan ke rumah jenderal di Panjaitan. Dalam rekonstruksi persiapan penyerbuan ke rumah di Panjaitan 1 Oktober tahun 1965. Pada pukul 3.30 pagi 1 Oktober tahun 1965, pasukan telah sampai di parkiran terdiri dari 50 orang bersenjata, terdiri dari Cakrabirawa, pengawal istana dan tentara. Dari suatu batalion Jatim turun dari 3 bus, mereka naikkan pasukan dari bus turun dan berjalan menuju kediaman rumah di Panjaitan Jil Hasanuddin, Kebayoran Baru. Pasukan sudah sampai di Jil Hasanuddin dan salah seorang mengamankan komplek Depluit berada di sebelah rumah DI Panjaitan. Salah satu pasukan meloncat ke pagar dan masuk di rumah di Panjaitan. Sebagian masih berada di luar mengamati dan bersiap loncat ke rumah. Pasukan mulai meloncat melewati pagar kiri depan rumah di Panjaitan. Sebagian berjaga-jaga di depan rumah di Panjaitan. Pasukan berikutnya meloncat dari pagar kiri rumah di Panjaitan. Salah satu pasukan mengamati lantai atas. Sebagian pasukan bersiap menembak dari halaman rumah depan. Seorang pasukan bersenjata dari halaman rumah sedang mengamati teras kamar anak-anak di lantai atas. Berusaha masuk ke dalam dari pintu depan, tetapi gagal. Seorang dari pasukan Cakrabirawa mengamati lantai atas. NYDT.PNJIT Enik berada di atas mendengar suara gaduh di bawah dan berusaha melihat ke bawah. Awalnya DUP hanya menduga ada maling masuk ke rumah sebelah dan sedang dikejar oleh masyarakat, dan mengatakan bahwa di bawah hanya maling meloncat ke tetangga dan sedang dikejar. Beberapa pasukan berhasil masuk dari pintu garasi dan membangunkan semua pembantu rumah tangga untuk menanyakan di mana lokasi kamar tidur di Panjaitan. Dalam keadaan gelap jam 4 pagi, pasukan masuk ke dalam ruang belajar lantai bawah dan mulai menembaki secara sembarangan. Karena kesal tidak menemukan DIP, salah satu pasukan memukul dan menembak salah satu pelayan, menyerempet kepala, selanjutnya menembaki secara sembarang. Pasukan di lantai bawah marah dan menembaki secara sembarangan di dalam rumah, karena kesal tidak menemukan DIP. Masuk ke salah satu kamar di bawah, dan langsung keponakan DI Panjaitan, yaitu Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu, serta Eleng Panjaitan. Kembali mengancam akan menembak, jika tidak diberitahukan di mana jenderal di Panjaitan. Pasukan mulai memasuki ruang tamu di dalam untuk mendekati tangga ke lantai atas lokasi kamar di Panjaitan. Salah satu pasukan berhasil masuk ke kamar Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu, dua mahasiswa FNUI keponakan di Panjaitan, dan langsung menembak kedua mahasiswa. Albert tewas di tempat dengan 5 peluru di perut, sedangkan Victor terkena tembakan di paha dan kaki.
Begitu masuk pasukan tersebut, langsung menembak Albert Neighborhood yang tewas ketika terkena 5 peluru di bagian perut. Sementara Victor Neighborhood terkena beberapa ditembak kaki. Sebelum tewas, Albert sempat berteriak agar pamannya di Panjaitan tidak menyerah. Dalam keadaan gelap dan sambil tetap menembaki, pasukan menemukan tangga utamanya dan memaksa salah satu pelayan untuk naik memanggil di Panjaitan agar turun ke bawah. Dalam keadaan gelap, pasukan menembak ke arah kamar atas, tetapi tidak ada juga yang berani naik ke atas karena diduga di Panjaitan juga sudah bersenjata di atas. Di Panjaitan sudah terbangun dari tidurnya, segera mempersiapkan senjata untuk melawan. Di Panjaitan berusaha melihat jumlah pasukan Nick menembaki dari bawah, tetapi keadaannya sangat gelap, semua lampu mati. Ketika akan menembak balik, senjata di Panjaitan macet. Di Panjaitan mengingatkan bahwa sangat berbahaya jika menembak balik karena banyak anak-anak di lantai sedang tiarap. Semua anak-anak mendekati ayahnya dalam keadaan tiarap karena ditembakin terus-menerus. Pada akhirnya, dengan korban 2 keponakan sudah tertembak dan 1 tewas seketika, Albert Neighborhood, 1 pelayan tertembak di kepalanya, tapi masih hidup. Di Panjaitan memutuskan turun ke bawah, tetapi ganti baju dengan kehormatan TNI Angkatan Darat karena akan dibawa menghadap ke presiden. Di Panjaitan turun ke bawah dengan memakai baju kehormatan TNI AD. Sesampai di halaman rumah, di Panjaitan berdoa dan selanjutnya ditembak mati ketika berdoa oleh sisa pasukan Cakrabirawai. Hanya beberapa pasukan Cakrabirawai tersisa di rumah di Panjaitan dan mereka panik karena semua kendaraan mereka sudah melarikan diri meninggalkan mereka di tempat. Hari sudah terang. Sisa pasukan tersebut melihat truk Galaxy Prui melintas dan segera membajak truk tersebut karena pagar depan di rumahnya masih dikunci. Maka jenazah di Panjaitan dilempar dari pagar 2M dan dilemparkan lagi ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya.